kenapa kandang Bubra ini disebut pesugihan putih? Karena katanya nggak pakai tumbal dul. Bener nggak tuh? Kandang Bubra itu kalau buat nyumbang boleh. Nyumbang gimana? Misalnya buat nyumbang masjid, buat nyumbang musola, terus nyumbang apaan? Karena boleh, karena buat kesombongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada para sobat Dua Mata Jidul yang telah mendukung keberadaan channel kami ini. Dan jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan juga jangan lupa untuk membunyikan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Untuk para sobat yang mengalami gangguan non-fisik, dapat menghubungi kami di kontak bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Dua Mata Jidul, anti tipu daya bangsa jin. Bersama saya Fandi. Saya Jidul. Kami hari ini di konten ngalor ngidul bareng Jidul. Jadi setelah di beberapa video kita sebelumnya nih Dul, yang kita ngebahas tentang pesugihan secara luas nih Dul. Tapi kali ini gue pengen terperinci nih tentang pesugihan yang dianggap pesugihan putih bernama Kandang Bubra. Mungkin sebagian penonton kita udah pernah dengar nih Dul, karena agak lumayan cukup terkenal juga nih, karena dianggap pesugihan putih. Yang bener tuh Dul, adanya pesugihan putih bernama Kandang Bubra itu. Menurut pengetahuan lu gimana tuh Dul? Sekarang kita ngeliat dari sisi kata dulu, pesugihan. Sugi artinya kalau orang Jawa bilang itu kaya. Tapi kalau orang Jawa bilang pesugihan itu udah identik sama dengan istilahnya bersekutu dengan setan atau jin. Nggak ada konotasi lain udah ya? Nggak ada konotasi lain. Abis di situ udah pokoknya pesugihan bersekutu dengan jin. Bersekutu dengan jin. Jadi orang Jawa bilang, kalau orang Jawa bilang itu pesugihan tuh gitu. Nah, jadi kekayaannya instan dari setan atau dari bangsa makhluk melalui persekutuan. Melalui persekutuan. Jadi nggak ada istilahnya yang namanya pesugihan itu pesugihan putih. Atau ntar kalau kita bilang ada konotasi pesugihan putih, ada pesugihan hitam. Ada abu-abu, ada merah. Ada abu-abu, ada merah, itulah. Jadi begitu aja. Intinya nggak ada yang namanya pesugihan putih. Yang namanya pesugihan itu tetap bersekutu dengan setan. Gitu. Jadi intinya setiap pesugihan itu tidak baik. Jadi kalau ada klaim pesugihan Kandang Bubra, pesugihan putih, lu udah pasti menyangkal itu? Menyangkal. Oke. Jadi dipastikan menurut kami pesugihan Kandang Bubra bukan pesugihan putih, dan juga nggak ada nama pesugihan putih. Jadi tapi kita bahas lagi Kandang Bubra dulu. Kandang Bubra itu apa sih Dul? Jadi kalau disebut dengan pesugihan Kandang Bubra, dia harus pertama syaratnya merenovasi rumah dalam jangka waktu setahun sekali. Nah, kalau misalkan saya, karyawan kecil atau istilah buruh tani, kok bisa merenovasi rumah dalam jangka waktu setahun? Secara logika, maaf ya, namanya rezeki kan nggak disangka-sangka. Entah dia orang miskin, entah dia orang kaya, dapat rezeki pasti yang tidak disangka-sangka. Tapi kalau secara logika, yang namanya orang buruh tani atau karyawan, jangankan dia untuk membangun rumah yang besar, yang gede, buat makan aja kan secukupnya lah ya. Secukupnya kan ada gitu. tapi itu logikanya. Ada tapi secukupnya. Buat membangun rumahnya susah. Ini lagi dalam jangka waktu setahun harus merenovasi rumah. Jadi pesugihan Kandang Bubra itu wajib merenovasi rumah? Wajib. Dengan tujuan apa dulu? Itu karena udah kontrak atau gimana ya? Yang namanya, kita lihat dari kata pesugihan Kandang Bubra. Jadi yang dibangun itu pada hakikatnya, yang kalau kita lihat secara mata batin itu bukan rumah tapi kandang. Bubrah itu besar ya istilahnya. Jadi kandang yang besar. Jadi buat tempat tinggalnya si yang dipiara sama
orang ini tuh gitu. Tapi kalau pesugihan kandang bubra itu ada identik dengan ini nggak sih lu? Misalnya pesugihan kandang bubra tuh buat orang Jawa, kalau orang Kalimantan punya pesugihan ada nggak? Enggak gitu. Nggak identik gitu dulu ya? Mau orang Jawa, mau orang Kalimantan, mau orang Jakarta, mau orang Sunda, itu bisa kok melakukan ritual pesugihan kandang bubra asalkan dia mau kan gitu. Yang namanya pesugihan kan dilarang sama agama kan. Tadi kita bilang asalkan dia mau. Jadi kalau orang punya pelaku kandang bubra ini dulu punya ciri-ciri tertentu nggak sih dulu selain renovasi tadi? Ya ciri-ciri orang yang pesugihan semuanya sih sama sih sebetulnya. Apa Ya, tuh? sama. Misalnya saya nih punya adik Pandi ya kan. Nah, Pandi datang ke rumah saya ini ciri yang paling menonjol banget. Mau minjem duit nggak bakalan dikasih. Waduh, tapi hampir semua pesugihan begitu tuh ya? Begitu pelit Pelit ya? gitu. Terus ada juga yang gue baca artikel tentang kandang bubra, katanya si pelaku kandang bubra itu ikut membantu merenovasi rumah itu tuh dulu. Nah, Benar tuh ya? itu bener. Misalnya dari mulai ngangkut Pasir, semen, dari semen sampai itu rumah jadi, dia harus berkecimpung di renovasi rumah itu. Itu. Karena yang menjadi tuannya itu bukan kita. Misalnya saya nih pelaku kandang bubra, ya kan? Saya mau renovasi rumah, bukan saya lah yang jadi bos renovasi rumah itu, tapi si jin itu yang jadi tuannya, gitu. Jadi misalnya saya istilahnya ngikut, merenovasi, melakukan pesugihan kandang bubra, merenovasi, ya kan? Ditegur nanti. Besok kamu harus ikut bangun itu. Nggak bisa tuh gue oncang-oncang doang. Ah, gue udah bayar lu pada. Nggak bisa tuh ya? Ya nggak biar bisa. Tukang aja, biar tukang. Istilahnya kita mandor. Bosnya mah ada loh, si jin tuh begitu. Kita turun tuh ya? Turun tangan, tuh begitu. Jadi kalau setelah banyaknya fakta-fakta kayak gini, berarti tukang-tukang kuli-kuli juga tahu dong berarti biasa sekarang ya, kalau lah kok mandornya ikut bantuin gitu, bisa jadi tahu ya? Kebanyakan orang nggak sadar ke situ. Nggak sadar ya? Tapi sebaliknya orang tuh melihat dia aja udah kayak begini masih maunya hebat bantu, banget ya? Hebat banget. Low profile banget ya? Low profile, nggak taunya di balik lempei ada udang. Jadi itu ciri utamanya pasti dia ikut membantu deh. Yang pertama pelit, kedua kalau ketika ada pembangunan dia turun tangan. Tapi ada juga nih Dul, ada hal yang dilarang dari pesugihan kandang bubra ini. Kayak dia tuh boleh mempanjangkan rumahnya atau merenovasi bagian belakang, tapi nggak boleh bagian samping. Ada juga tuh, itu benar nggak sih? Semuanya kalau kandang bubra, dia membangun rumah pasti ada sesuatu yang kurang. Minus. Misalnya Contohnya, wah semuanya ubinnya bagus, ikan dari marmer, terus temboknya bagus, semuanya tiang-tiangnya, terus besi-besinya dari stainless gitu. Nah tapi nanti kalau kita cek ke belakang pasti ada gentengnya satu yang disengaja nggak iya, kesannya kayak nggak rapi kerjaannya. Itu emang harus. Jadi ada pekerjaan yang tertinggal. Bukan tertinggal tapi memang sengaja itu ditinggal. Syarat. Nanti kan kita bingung, loh ini rumah keren-keren kayak istana kok gentengnya satu pecah apa gimana? Udah memang sengaja. Tapi kayaknya kalau genteng agak susah dilihat tuh dulu ya. Tapi kalau kita bertetangga dengan pelaku kandang bubra yang bisa lihat tadi, balik lagi pelit dan membantu biasanya. Tapi biasanya kalau orang low profile juga nggak ikut bantu kali dulu, paling mandorin kan, mantau aja ya. Ya sekarang gini aja, nggak usah sih. Orang kaya banget ya, Pandi misalnya ya kan. Gue kalau bikin rumah juga. Bikin rumah ngapain? Iya, paling ngeliatin doang dari luar. Paling kita seharian udah kerja ya kan. Kan pakai membantu ya, capek banget kan. Paling kalau istilahnya seharian berangkat jam 7 pulang jam 5. Tahu-tahu pulang kita tinggal kerjaannya sampai memang sampai mana kan begitu gitu. Kerjaannya belum kan kita marah-marah kan begitu. Juga kenapa kandang bubra ini disebut pesugihan putih, karena katanya nggak pakai tumbal Dul. Bener nggak tuh nggak pakai tumbal? Jadi tumbalnya itu bukan manusia tapi kebu yang dia potong setiap tahunnya. Jadi dibarengin dengan Idul Adha tuh Dul. Ini kalau bahasa kerennya kamuflase ya. Kamuflase. Jadi di mana dia merenovasi rumah, ya kan? Pasti nanti ada acara hajatan, ya kan, bagi-bagi daging kebo ke tetangga-tetangganya. Itu istilah bahasanya kamuflase. Menutupi sesuatu yang sebenarnya. Gitu. Nah, di saat dia istilahnya memotong sapi atau kebo seekor dan merenovasi,
ya kan? Di rumahnya, dan di sekeliling rumahnya itu dibagikan warga daging-daging sapi, ya kan? Nah, Soalnya tapi syukuran ya. soalnya syukuran, tapi di lain tempat ada aja yang mati. Gitu. Entah karyawannya lah, entah saudaranya lah, gitu. Bahkan bisa sampai anak. Bisa sampai anak. Tuh begitu. Itu untuk menutupi. Soalnya yang kenapa ini disebut pesugihan putih adalah karena binatang yang dijadikan media sebagai, bukan bahasanya bukan tumbal. Kalau tumbal kan kesannya kasar tuh, kesannya pesugihan banget. Kalau ini penukaran, Dul. Ya, kalau istilahnya orang kan kadang mata zahir itu ditutupin. Jadi kebodohan kita selama ini, ya kan, dengan adanya perkataan pesugihan putih kandang bubrah, ini pembodohan. Kita dibodohi. Yang sebenarnya kita lihat dari kata yang pertama, pesugihan. Judulnya kalau orang Jawa itu udah paten banget dah. Dia mengatakan, wah itu orang pesugihan. Yang otomatis dia tuh mencari kekayaannya instan dengan bersekutu dengan setan. Kalau dikatakan pesugihan putih, nggak ada. Tetap dia. Dan kalau dia memotong seekor satu sapi atau kerbau, itu cuma kamuflase. Tapi di tempat lain pasti ada yang Pasti ada. korbannya. Nah, itu. Kalau biasanya Dul, pesugihan kandang bubrah ini ngambil tumbal setiap berapa jangka waktu sekali nih, Dul? Kan kalau ada pesugihan yang setahun sekali, kalau tadi kan bangun rumahnya setahun sekali, ada nggak sih tempo dia buat jadiin orang tumbal tuh setahun sekali, 3 tahun sekali? Apa tergantung kekayaannya juga dinilai, Dul? Iya, jadi begini loh, kandang bubrah juga itu perlu kita tahu, dia itu memang setiap tahunnya harus bangun rumah, ya kan? Nah, tapi dia akan membeli suatu tanah atau bangunan rumah, ya kan? Dia nunggu sistemnya. Apa tuh maksudnya? Nunggunya begini loh. Misalkan saya melakukan pesugihan kandang bubrah, ya kan? Nah, saya udah denger nih Pandi mau jual rukonya yang seluas 1000 meter persegi dengan harga misalkan 1 triliun. Nah, saya udah denger. Nah, saya akan nunggu sampai orang semua pada nggak mau beli rumah itu karena harganya mahal. Kemahalan. Nah, nanti sewaktu-waktu harganya turun drastis sampai misalkan dari 1 triliun ke 10 miliar, nah baru saya beli. Itu udah tahu tuh dia? Iya. Biasanya dijualnya karena si penjualnya biasanya sakit tuh, jadi kebutuh uang gitu-gitu. Iya. Ya? Tapi itu kerjaan dia tuh berarti? Ya secara tidak langsung ada istilahnya apa namanya, kong kali kong antara saya dengan istilahnya sesembahan saya. Jin itu? Nah kan waktu misalkan Pandi mengumumkan, istilahnya saya dengar Pandi mau jual rukonya yang 1000 meter dengan harga 1 triliun. Nah saya konsultasi, ini ada orang dekat rumah saya mau jual rukonya 1 triliun dengan luas bangunan dan tanah 1000 meter persegi, gitu, dengan harga berapa? 1 triliun. Nanti tunggu aja dalam jangka waktu 6 bulan dia harganya akan turun. Itu dia udah konsultasi. Nah nanti dengan istilahnya konsultasi itu dibuatlah supaya ini misalnya Pandi itu jatuh sakit dan butuh duit darurat dan kepepet. Jangankan 1 miliar, ya kan? Ya, jangan 1 triliun, 10 miliar gue jual dah. Iya. Yang penting apa, penyakit gue baik, gue bisa berobat. Nah, disitulah nanti dia akan masuk gitu. Jadi tipu daya begitu tuh ya? Iya, itu. Orang nggak mau beli, ditahan, tapi ketika butuh banget langsung dibayarin. Itu karena hasil pola, cara, sistem si apa namanya kalau kita bisa sebut tuh si sesembahan si yang tuannya itu begitu. Kalau pesugihan kandang bubrah itu begitu. Jadi setiap bangunan yang dia beli itu akan jadi kandang lagi. Lagi. Dan dia mau beli sesuatu itu atas persetujuan si sembahannya. Itu. Kalau gini Dul, kan kadang-kadang kita nggak tahu nih. Dia biasanya kan udah beli suatu bangunan, biasanya kan dijadiin usaha atau dia entah jadi ruko, entah jadi apa. Kalau bagi penyewa ruko tersebut atau rumah tersebut, ada kerugian nggak sih Dul menggunakan rumah kandang bubrah itu tadi? Ya, kalau misalkan orang yang saya nih
melakukan pesugihan kandang bubra, saya bangun ruko, bangun kontrakan, itu nggak jadi masalah bagi yang mengontrak, nggak jadi masalah. Oh, nggak ada? Nggak ada pengaruhnya. Nggak ada sangkut pautnya ya? Nggak ada sangkut pautnya. Yang terpenting, ya kan, yang terpenting ini duitnya istilahnya yang keluar, misalkan 1 miliar, ya kan, dalam jangka waktu setahun, nanti akan masuk lagi 1 miliar. Oh gitu. Gitu. Jadi ada istilahnya apa ya, timbal balik gitu, timbal balik. Walaupun misalnya harga rumah itu dijualnya tadinya maunya 2 miliar, kok bisa jatuh jadi 1 miliar, itu karena hasil dari pola Kerjasama perbuatan tadi, itu. sesembahan Sesembahan itu. Tapi nggak ada kerugian lah. Nggak Ya. ada kerugian, nggak ada kerugian. Tapi kalau ciri-ciri lain tuh dulu bener dulu pesugihan itu rata-rata yang si pemilik pesugihan nggak boleh makan enak tuh bener tuh dulu. Hampir semua semua pesugihan itu nggak boleh makan enak. Gitu, nggak boleh makan enak dalam artian istilahnya boleh dikatakan dia makan daging ayam, makan daging kambing, makan daging kerbau itu di hajatan orang aja. Kalau secara lagi kepengen gitu kan, kalau kita punya duit, gue lagi pengen makan ayam nih, pengen makan steak, nggak boleh tuh ya? Nggak boleh. Iya, Allah. Di situ. Iya. Terus Karena enaknya itu, apa dulu? Ya gimana ya, dia membuat nyohor-nyohor doang, maksud dan tujuannya dia supaya dihormatin orang, dihargain orang. Kan kalau manusia itu pada dasarnya semua manusia melihat orang itu dari strata Kedudukan ya. kedudukan, tahta itu ya. tahta gitu. Kalau orang miskin berilmu, pinter, pandai, tetap aja orang miskin juga Iya. gitu. Tapi kalau orang bertahta walaupun nggak punya ilmu, kesannya lebih tinggi derajatnya. Lebih tinggi, Misalnya kita, yang nggak usah sih dalam segi duniawi ya, segi keagamaan aja. Orang yang lulus pesantren, pinternya minta ampun nih kan, karena istilahnya dia bukan turunan kiai, bukan turunan istilahnya ajengan, dan istilahnya bukan anak orang kaya, tetap aja lulus pesantren ya jadi guru ngaji lekar, kampung ke kampung. Iya. Padahal ilmunya luar biasa. Tapi kalau di dalam kandang bubra itu ada kontrak nggak sih, Dul? Maksud gue gini, kontrak ketika dia melakukan pesugihan kandang bubra di umur 25 tahun. Dia udah tahu nggak sih umur dia sampai berapa tuh bisa melakukan pesugihan itu? Apa selama masih ada korban dia tetap bisa jalan tuh pesugihannya itu? Ya, kalau pesugihan kandang bubra itu tidak ada perjanjian umur. Oh, nggak ada? Nggak ada. Nah, dia tetap istilahnya apa namanya? Ajal. Tapi di saat ajal-ajalnya itu, ya, nanti si tuannya ini yang selama ini jadi pesuruhannya si yang bersekutu, nah, itu nanti mau mengambil hak-haknya dia, gitu. Jadi maksudnya gimana tuh mengambil hak-haknya dia? Ya. Ketika dia mati? Ketika dia mati. Karena dia bilang gini, dulu lu masih hidup, istilahnya minta sama gue. Dulu masih hidup, lu nyuruh-nyuruh gue. Tuh gitu. Dulu lu masih hidup, minta keuntungan sama gue. Nah sekarang lu mau mati, menemui ajal lu. Ya kan? Nah lu gue gerogotin dulu. Sakit dulu. Sakitnya luar biasa lah. Lu harus menerima penderitaan dari sekian orang yang gue ambil, misalnya. Gitu. Jadi sakitnya berkepanjangan tuh dulu. Iya, bisa sampai 40 hari dia sakit di balik aja. Kita dokter nggak ngerti penyakitnya, apalagi istilahnya orang-orang pinter gitu. Kalau pelaku pesugihan itu biasanya istri pasti tahu tuh dulu ya? Pasti tahu lah. Nah, ketika suaminya meninggal, pesugihan itu bisa diturunkan atau selesai itu dulu? Kalau anaknya mau atau istrinya mau. Lanjut. Kandang bubra ya. Khusus kandang bubra bisa lanjut tuh ya? Bisa lanjut. Nanti ketika istrinya mati, anaknya bisa ada yang lanjutin? Lanjut. Kalau anaknya mau. Gitu. Tapi kalau nggak mau, kekayaannya habis dong? Habisnya istilahnya dengan menemui berbagai masalah. Berbagai masalah. Dan uang selalu keluar. Dalam jumlah yang tidak sedikit. Jadi yang kita udah banyak pelajarin tentang ilmu pesugihan, terlihat kaya walaupun nggak kaya, dan ujungnya akan terhina lagi dulu ya? Begitu. Pasti, karena kan mencarinya dari jalan yang tidak benar gitu. Jadi kembalinya kepada sesuatu yang tidak benar. In ahsantum li anfusikum, itu Quran ngomong gitu. Kalau kamu mencari kebaikan, niscaya kebaikan itu akan kembali kepada kamu. Tapi tidak dikatakan Al-Quran itu, jika kamu mencari keburukan, maka keburukan itu akan kembali kepada kamu. Karena kalau kalimat itu
di balik kalimat in ahsantum li anfusikum udah mencakup istilahnya kalau kamu menuntut ketidakbaikan atau keburukan, ya nanti keburukan itu akan kembali kepada kamu. Iya. Begitu. Jadi inti seperti yang kita bahas slogan di Dua Mata Jin, jin itu penuh tipu daya ya. Penuh tipu daya. Manusianya aja lah yang bodoh ya. Selalu tertarik sama tipu daya jin. Makanya saya juga ingin meluruskan, kita agak menyimpang sedikit. Kenapa sih di Islam nggak ada karma? Ya itu ayat Al-Qur'annya. In ahsantum li anfusikum. Ingat tuh Al-Quran ngomong gitu. Nah, jadi kalau kita berbuat kebaikan, maka kebaikannya itu untuk diri kita sendiri. Kalau kita berbuat keburukan, maka keburukannya itu akan kitalah yang menuainya sendiri. Jadi Islam nggak ada karma. Misalnya saya berbuat jahat kepada si Pandi gitu. 10, 23 tahun. Tahu-tahu saya istilahnya mendapat sesuatu yang pernah saya berbuat ke Pandi. Nah, kita ingat mungkin lu dulu pernah nyakitin seseorang kali, jadi itu karmanya. Enggak gitu. Jadi yang apa yang kamu lakukan berbalik. Nah, itu sama sih pesugihan kandang bubra. Ya kalau lu nuntutnya ke setan, ya setan nanti yang minta, yang nagih itu dari hasil yang kita ambil dari setan itu. Tapi kalau menurut lu Dul, ada kesempatan bertobat nggak sih Dul bagi para pelaku pesugihan gitu Dul? Pasti. Yang namanya taubat, misalnya kita menjalani kandang bubra nih. Nah, saya jalanin kandang bubra 1 tahun, 2 tahun, ya kan. Nah, 5 tahun, saya udah kalau bahasa kerennya udah bete dah, udah jenuh banget dengan gaya hidup kayak begini, kaya tapi nggak bisa makan enak kan gitu. Iya. Nah, akhirnya saya mau tobat, mau berhenti. Temuin kiai yang hebat, kiai hikmah. Kalau ke dukun yang kita datang nggak akan diterima. Nggak bisa, bukan maksudnya ini pesugihan, nah, iya kan? Jadi tarafannya itu tidak sembarangan orang bisa memutuskan pesugihan. Beda sama susuk kan? Beda. Kalau susuk kan kita balik ke dukun lagi, bisa cabut lagi itu katanya gitu. Tapi kalau pesugihan nggak bisa gitu ya? Nggak bisa, di sono aja nggak bakalan enak aja lo udah makan duit gue berapa tahun gitu, lo mau mutusin begitu aja, lo mau gue matiin tuh gitu. Timbul-timbulnya nanti kita dicecer mau dimatiin. Nah, makanya harus ada kiai yang bisa memberikan tameng. Nah, supaya nanti bala tentaranya si jin ini nggak bisa masuk. Tapi dengan resiko juga kekayaannya kan hilang. Iya, kalau dia mau tobat ya masa bodoh kekayaannya kan gitu. Yang terpenting diri sendiri. Kalau dan juga anak serta istrinya yang telah mencicipi itu semua harus dicuci semua tuh ya. Itu harus berarti kalau di kita tuh harus dibilas semua biar bersih lagi ya. Kalau misalnya komputer harus diinstal ulang gitu. Jadi gini dulu, kesimpulan yang gue pelajarin dari omongan kita barusan itu intinya semua pesugihan itu sama ya, menuju ke arah kesesatan dan hanya orang bodoh lah yang mau tersesat, gitu ya. Nah, ada satu lagi kelupaan, kalau kandang bubra itu kalau buat nyumbang boleh. Nyumbang gimana? Misalnya buat nyumbang masjid, buat nyumbang musola, terus nyumbang apaan? Karena buat kesombongan, nyohor lah kalau bahasa Betawinya itu. Jadi itu kalau buat amal-amal gitu asal orang tahu boleh? Karena buat istilahnya supaya orang kampung tahu, wah si Haji Dapi Haji berarti boleh? Oh, lah boleh. Kan buat nyohor, buat nyombong. Haji Dapi setiap tahun kan beli bebek 100 bebek ya kan buat dibagi-bagiin ke orang gitu. Wah, Haji Dapi tuh kalau ada masjid di mana mau dibikin dia paling utama tuh. Paling utama. Karena buat namanya dia. Kan dia duniawi ya judulnya. Ya Allah, sungguh benar-benar tipu daya jin sangat nyata ya. Itu. Sama aja istilahnya kita wudhu pakai air kencing nantinya. Ya Allah, gitu. iya ya. Iya. Kita nyumbang. Kelihatannya basah ya. Nah iya, nyumbang masjid tapi duitnya dari pesugihan kan gitu. Nah, itulah. Buat para penonton Dua Mata Jidul, kami menghimbau atau lebih mendorong kalian untuk menghindari tipu daya jin seperti ini. Sudah cukup dijelasi sama Jidul barusan masalah kandang bubra dulu ya. Semoga jadi pelajaran buat kita semua. Buat para penonton, jika omongan kami dirasa bermanfaat, jangan lupa like-nya, komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan subscribe biar channel ini makin berkembang. Mungkin sekian dulu ya dari kami dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.